Kalau orang tua, lebih indah lagi. Saya berkata, diem, dan tidur. Shalom. Beda kan? Saya memakai jubah karena takut kalah oleh Bruder Bambang. Lihat Bruder Bambang, jas, perawakannya. Saya waktu melihat Bruder Bambang lalu saya mengatakan, saya harus pakai jubah. Karena saya harus promosi Ordo Salib Suci juga. Saya imam Ordo Salib Suci, OSC, di Jakarta, di Keuskupan Jakarta kami bertugas di paroki BSD. Dan juga di paroki Karawaci. Kami punya paroki di sana. Dan OSC salah satu spiritualitasnya adalah memperhatikan anak-anak muda. Maka saya bertugas semenjak frater sampai dengan imam. Sudah 25 tahun saya bertugas di rumah retret. Tugas saya memberi retret anak SD sampai orang tua. Yang paling menyenangkan bagi saya memberi retret anak SD. Karena anak SD itu taat dengan romonya. Saya tuh tinggal ngomong, shh. Kalau SMP, SMA saya ngomong, shh. Tapi kalau orang tua, lebih indah lagi. Saya berkata, shh, diem, dan tidur. Keahlian saya adalah menidurkan umat. Jujur saya tidak pernah sedih kalau saya misa ada umat yang tidur. Saya bahagia. Dia di rumah tidak bisa tidur, di rumah Tuhan bisa tidur. Saya malah bersyukur. Bahkan saya berdoa, Tuhan semoga nggak bangkit-bangkit lagi, kata saya itu. Karena saya bertugas di rumah retret, maka waktu berbicara tentang yang lemah, saya tidak mau melihat yang lemah sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomis. Karena apa? Maaf, 90% yang retret di kami adalah anak Jakarta. Dan dari 90% anak retret, 60% dari keluarga yang berantakan. Kalau malam pertama mereka suruh berdoa di depan lilin, karena yang hadir itu bukan hanya Katolik, maka kami tidak memakai salib atau pating, lilin, kadang yang Buddha, Muslim, dan doa mereka bisa sampai menangis adalah, Tuhan, semoga mama papa berdamai. Saya sedih kalau lihat mama papa menangis. Dan maaf Bapak Ibu, anak-anak yang tidak diperhatikan ini, maaf, kebanyakan anak-anak aktivis. Bapak ibunya sibuk melayani Tuhan, anaknya diterlantarkan. Udah jangan sedih, kita teruskan saja. Itu tugas saya, terima kasih. Tema dari pertemuan kita adalah memanusiakan orang-orang lemah. Apa itu memanusiakan? Saya melihat memanusiakan adalah saya memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Itu kutipan Yesus toh. Dari cinta yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau manusia itu mau menyapa orang lain, mau melakukan kebaikan kepada orang lain, orang itu harus rendah hati, mau keluar dari dirinya sendiri. Nggak cuma mikirin gua senang atau enggak. Nggak cuma mikirin, saya sebel, saya nggak suka, siapa dia? Gua nggak pernah beri uang sama dia kok. Jadi pada saat orang mau menyapa, mau berbuat baik, saya harus meninggalkan kesombongan saya, keangkuhan saya. Ibu, Bapak, kalau pertanyaan saya ini salah, katakan salah ya. Orang yang paling sulit kita maafkan, dulunya adalah orang yang begitu amat
saya sayangi. Betul atau tidak? Nah kalau orang itu sudah menyakitkan, saya bisa menyapa dia? Nggak bisa. Dan pertanyaan saya, kalau orang itu menyakitkan saya, orang itu sadar nggak bahwa dia menyakiti saya? Enggak, saya yang jengkel terus. Ketemu dia tenang-tenang saja, hai. Lu nggak tahu gua jengkel sama lu. Dan saya puas kalau dia tiba-tiba celaka. Kita akan berkata, Tuhan, lu ngedenger doa gue. Gitu. Saya bahagia sekali kalau orang yang membuat saya kecewa, jengkel itu menderita. Tapi tadi Bruder berkata apa? Seperti Bunda Maria pada saat perkawinan di Kana, dia hadir bukan sebagai tamu undangan. Dan saya yakin Bruder, Bunda Maria tidak bawa plastik kresek. Maaf, tidak nyindir. Saya hanya mau berkata bertobatlah saja. Ibu tersinggung, kok ngeliat saya sih? Nggak tahu Bu, tiba-tiba Roh Kudus saya melihat pada Ibu. Karena saya ngeliat di sana kok ada 2 ya beseknya ya, gitu. Ibu berkata pada itu, jatah suami gue, jatah suami, gitu. Ibu Maria datang bukan sebagai tamu. Kenapa? Karena beliau tahu, Ibu Maria tahu mereka kekurangan anggur. Ibu Maria ingat kalau wanita, kalau bertamu kan selalu ke dapur. Ibu masak apa? Dan ibu-ibu selalu ngicip-ngicip. Nggak pernah makan tapi ngicipnya lebih banyak daripada makannya. Ini spiritualitas ibu-ibu. Tapi bagaimana Bunda Maria mau keluar kalau saya yang buat pesta dan anggur itu habis, malu saya. Maka Bunda Maria berteriak pada Yesus. Lihat, ini orang yang keluar dari dirinya. Orang yang lebih mau memperhatikan orang lain daripada kenyamanan saya. Kan orang biasanya kan cari nyamannya toh. Di mana gereja tempat duduk yang enak? Kalau anak muda, gereja yang paling duduk enak adalah di belakang. Pastor khotbah, dia juga khotbah. Saya pernah mau misa itu sudah pakai kasula, sudah jalan, Bruder, saya itu di tengah-tengah. Tiba-tiba ada anak SMP, baru retret dengan saya, perempuan. Lalu nyapa, hai Romo. Gua udah mau kusyuk-kusyuk kayak gini, kata saya itu. Tapi karena saya tidak mau disebut Romo Jutek, lalu saya mengatakan, hai, kata saya, kamu mau misa? Atau tadi sudah misa, karena saya misa kedua. Lalu dia berkata, saya mau misa dengan Romo. Ya sudah ikut, ayo masuk. Oh, Romo, nanti nunggu teman. Terus saya tanya, lu misa cari Tuhan apa cari teman? Dan dia dengan senang berkata, Romo, saya misa cari Tuhan bersama teman-teman. Saya langsung ngomong, kalau anak gue udah gue salib bersama Yesus, kata saya. Maaf, saya mau mengatakan apa? Anak-anak ini masih berpikir, saya nyaman, saya enak. Saya dengan teman bisa membunuh kebosanan dengan ngobrol. Maka pertanyaan saya adalah bagi orang Katolik pun sama. Kita cari pastor-pastor pada saat misa pun yang menyenangkan saya. Maaf, di Bandung, bukan di Jakarta. Kalau di Bandung itu, saya nggak mau di Jakarta. Karena kalau ngomong di Jakarta, stipendium kita dikurangi, saudara-saudara. Di Bandung itu baru ngedenger teng, lihat romonya, yang ini. Apes gue. Itu loh. Ini orang misa saja cari enaknya. Maaf, kalau saya boleh keras seperti Bruder, murid Yesus macam apa ini? Kalau hanya cari enak, Yesus saja cari salib. Terakhir, cerita terakhir, sebelum ke ini. Saya itu memberi retret dengan anak-anak SD, senang. Anak SD selalu saya tanya, siapa yang Muslim? Saya Romo. Siapa yang Buddha? Saya Romo. Siapa yang Kristen? Saya. 70% sekolah Katolik itu Kristen. Anak-anak Kristen. Orang Katolik susah sekolah di Katolik. Kecuali di PL, murah. Tidak di susteran. Susteran Bandung.
Bruder setuju. Lalu saya tanya, "Nak, namanya anak SD. Anak SD itu kalau tanya langsung begini. Nak, kenapa kita disebut Kristen? Protestan, Pentakosta, HKBP, Betani, Katolik. Kenapa disebut Kristen?" Wah, namanya anak-anak langsung, saya Romo. Karena begitu banyak anak. Saya lihat ada satu anak, kelihatan dari wajahnya bodoh. Kan bodoh pinter kelihatan dari wajah. Beda kan kalau yang pinter? Maksudnya mau? Kok cuman gini? Simpulkan sendiri. Lalu saya lihat ada satu anak bodoh. Saya tanya, tunjuk. Ya kamu. Romo saya, ya. Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai semua teman-temannya, kamu memalukan. Gitu ya. Lalu dia tanya, memangnya saya salah Romo? Enggak, kamu nggak salah. Cuma ngejawabnya nggak pakai otak, kata saya itu. Lalu akhirnya ada seorang anak, dia berkata, saya saja Romo. Ya baik. Lalu dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya Romo. Amin. Lalu saya tanya, kamu seperti pendeta nak? Lalu yang, memang saya anaknya pendeta Romo. Dan yang bodoh tadi anak prodiakon. Di Bandung. Lalu saya tanya kepada anak-anak SD. Anak SD kan spontan, apalagi SD Jakarta. Ngomong dulu baru mikir. Saya tanya, nak, kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Anak-anak 120 itu langsung ngomong, Romo, kalau namanya pengikut itu di belakang, di depan namanya supir. Oh benar, kata saya. Lalu saya tanya, benar, kata saya. Kalau begitu kita Kristen, supir kita siapa? Yesus. Bagus. Saya ngomong, Yesus kiri kita mana? Kiri Romo. Yesus kanan? Kanan Romo. Keren. Yesus lurus? Ya kita juga harus lurus Romo, setia. Wah bagus banget. Yesus kiri kita kiri, Yesus kanan kita kanan, Yesus lurus kita lurus. Lalu saya tuh pegang salib, saya angkat salib. Kalau Yesus disalib, itu semua anak langsung diem. Sampai saya teriak, woi, kalau Yesus disalib. Lalu si anak prodiakon tadi angkat tangan. Karena cuma dia sendiri yang ngomong, saya udah khawatir mau ngomong apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia sendiri yang angkat tangan, ya udah saya. Ya sudah, jawab. Saya Romo, ya. Kalau Yesus disalib Romo, ya biarin aja dia sendirian. Ibu-ibu tadinya salib itu saya mau lemparkan kepada anak itu. Tapi maaf, setelah anak itu pergi, saya berkata, kita seperti itu. Kita seperti itu. Kita mau enaknya, kita mau mulianya, kita mau diberkati, tapi sulit berkorban. Semoga mendukung apa yang dikatakan. Melihat perkembangan anak makin lama makin kompleks. Zaman dulu tidak ada yang namanya anak autis. Sekarang itu muncul. Yang kedua, cara mendidik anak dulu beda dengan sekarang. Cara mendidik anak dulu, kita dipelototin oleh ayah, ibu kita sudah diam. Anak sekarang dipelototin, mereka langsung ngomong, aku bisa lebih besar, Ma. Gitu. Ya. Jadi lihatlah perkembangan pendidikan anak berbeda. Pertanyaannya kenapa? Saya ingin melihat zaman Bruder, zaman saya, anak begitu banyak. Sehingga orang tua disiplin. Ayah saya punya 4 anak. Saya pernah dipukul dan kabur dari rumah. Dan Anda tahu tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anak saya 4. Hilang 1, masih 3. Dan akhirnya saya pulang. Dan ayah ngomong, kenapa pulang? Saya jawab, lapar Pak. Anak sekarang sedikit, terlalu sedikit, katakan, sehingga malah banyak mengatur orang tuanya. Dan orang tua sekarang terlalu hati-hati dengan anak-anak. Mungkin
Takut oke, tapi terlalu khawatir. Itu apa? Jadi overprotection. Ya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, jangan, jangan. Sehingga anak itu selalu dicekokin dengan kata jangan, jangan, jangan. Nah, hal yang lain pun yang memunculkan, maaf, anak akhirnya berkarakter seperti itu karena saya tidak mengerti begitu banyak. Saya bukan psikolog. Saya hanya melihat dari apa yang saya amati saja. Memang menyedihkan bagaimana anak-anak sekarang, maaf ya, di rumah retret pun saya suka sedih. Mereka, hai Romo. Saya sambil kata, kamu laki-laki ya? Ih, emangnya salah apa? Mereka malah senang. Begitu. Jadi, di satu sisi, jiwa dia adalah kewanitaan. Tapi tubuh dia laki-laki. Mereka tidak minta lahir seperti ini. Gitu. Saya sering kali lihat teman-temannya pada saat dia mengetawakan, halo, ini bukan untuk ditertawakan. Saya harus tegas. Gitu. Nah, yang menarik adalah Bapak Paus Fransiskus. Bapak Fransiskus sungguh menerima orang-orang seperti ini. Kamu anak-anak Tuhan. Tetapi untuk menikah sesama jenis, gereja mengatakan tidak. Bertaraklah. Bertaraklah itu artinya menahan dirilah. Jadi engkau tetap diterima di dalam gereja Katolik, kau diakui esensi kamu, diri kamu, dalam tanda petik mempunyai kepribadian seperti itu diterima. Tetapi sekali lagi untuk menikah tidak. Jadi mereka bukan disingkirkan, harus diterima. Sulit saya menerima cukup banyak ibu-ibu yang terima. Romo, saya tidak terima anak saya, maaf seperti itu. Saya tidak terima. Betul Bu, tapi pada saat anak makin ditolak, makin betul, makin jadi. Dan kalau udah makin jadi, dia malah mendapatkan komunitas yang merusak hidup dia. Jadi, terimalah anak Anda. Sebagai seorang orang tua, ingat, waktu anak kecil, kita banyak menimang anak kita. Makin lama Anda makin banyak menangis untuk anak Anda. Dan itulah pendidikan. Itulah Bunda Maria. Dia menangis terus-menerus melihat anaknya. Tidak berulah memang Yesus, tapi diperlakukan seperti itu, ibunya menangis. Kita pun sama, banyak air mata yang diperas untuk anak Anda. Sekarang anak SMP kalau dipegang oleh orang ayahnya, "Papa, jangan pegang-pegang, malu." Kayak film dangdut aja. Ayahnya sedih banget. Dia dengan pacar dipegang sama pacarnya dan tenang sekali. Ayahnya langsung mikir, ya Tuhan ngasih makan aja enggak. Lihat, makin lama memang betul kita harus belajar untuk melihat bahwa anak kita adalah anugerah Allah. Itu yang tadi Romo katakan. Dan setiap orang tua yang baik, orang tua harus pintar melihat mutiara dalam diri setiap anak. Bapak Ibu, jangan berkata semua anak harus pintar matematika. Tidak. Adik saya pintar matematika 10 terus nilainya 9. Saya 3. Satu untuk Allah Bapa, satu untuk Allah Putra, satu untuk Allah Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang pintar-pintar ini kelak pasti berhasil? Belum tentu. Jadi saya suka sedih kalau orang tua terlalu mengedepankan dalam pendidikan anak. IQ-nya pintar. Saya bodoh. Nilai matematika saya selalu ulangan 3. Tapi maaf, di rapot tidak pernah 3. Caranya bagaimana? Eko punya keteguhan hati. Jadi waktu sekolah, guru matematika kan paling sering menjelaskan toh di papan tulis. Dan waktu zaman saya kecil, kita kecil pakai papan kapur toh. Guru matematika kan terus nulis, kapurnya habis. Eko langsung teriak, Pak Guru, saya ambilkan kapurnya. Ya.
Papan tulis penuh, Pak Guru, saya hapus papan tulisnya. Sampai teman saya ngomong, kamu ngerti? Enggak, gua nggak ngerti. Saya ngelihat matematika itu mencret saya. Kalau guru itu mau keluar, dia mau bawa buku tugas kita, saya langsung, Pak Guru, saya bawain bukunya. Nah, tega dia ngasih 3 di rapat. How is it? Jadi ingat, bukan hanya IQ, anak pun harus diajari untuk keteguhan. Keteguhan. Jadi di situ sama. Kalau anak punya, katakanlah kalau dia karakternya ini jelaslah, perlakukan dia laki-laki, laki-laki, bertanggung jawab. Perempuan, perlakukan dia sebagai perempuan. Jangan orang tuanya pun senang. Kadang-kadang orang tua yang membuat seperti itu mendandani. Gitu ya. Ini yang akhirnya menjadi berlebihan. Maaf, saya menjawab dalam keterbatasan saya, Bu. Terima kasih. Romo, dari retret 90% itu, Romo, tadi katakan bahwa dari keluarga yang berantakan, Romo. Nah, apakah keluarga itu juga mesti harus diperbaiki secara komunikasi ya, Romo? Karena di Jakarta ya, 90% saya pikir juga cukup lumayan dahsyat, Romo. Yang pertama. Saya menyambung kata-kata Bruder tentang kasih. Bedakan antara kasih dan kasihan. Kasih itu selalu sejajar. Kalau kasihan itu, yaitu tadi maaf, Mbak Ita dengan pengemis. Itu kasihan. Saya punya, dia tidak punya. Tapi di dalam kasih itu saya bukan melihat lagi dia tidak mampu. Bukan. Karena apa? Dia adalah anugerah Tuhan. Maka betul Pak, bahwa maaf. Kami pastor, kami bruder sering kali retret. Kami wajib setahun sekali retret, minimal. Untuk jadi bruder dan pastor pun dididiknya lama. Untuk menikah KPP sebentar banget. Pacaran gak jelas. Loh, kalau dalam pacaran kan semua yang bagus toh. Cocok, Pak cocok. Itu bukan cocok, dicocok-cocokin bro. Karena apa? Lihat. Waktu saya kecil, bruder juga pasti tahu, ada lagu toh, jatuh cinta, sejuta rasanya, dibelai, ditendang, amboy rasanya. Loh iya, kalau masih pacaran, ditendang pun enggak apa-apa. Tapi kalau sudah 25 tahun perkawinan keinjak matamu. Jadi betul sekali Pak, bahwa suami istri itu harus selalu refresh kembali. Dan maaf, banyak sekali anak muda yang sekarang susah sekali untuk menikah. Gak berani. Karena apa? Tahu pada saat menikah harus berkomitmen. Saya harus setia. Itu anak muda di Bandung ya, Mo? Tuhan dengarkanlah umat-Mu ini Tuhan. Susah berkomitmen. Karena apa? Menikah itu bukan masalah enak lagi. Enak nggak enak makan. Maka di dalam kasih Anda sudah tidak boleh mengukur pakai perasaan lagi. Betul sekali Bruder tadi mengatakan untuk menerima orang yang menyakitkan itu harus berkorban. Benar. Gitu ya. Tersenyum kembali kepada pasangan itu tidak mudah. Dulu waktu 1-2 tahun baru perkawinan, istrinya masih pakai lipstik. Masih dandan. Papa, hai. Setelah 10 tahun perkawinan, roll di sini. Kutang nyangklek itu tadi. Sudah tidak jelas bentuknya. Daster robek. Itu ibu salon pas di sini, salon pas gitu tuh. Jadi lihat, perkawinan harus tetap dijaga keindahannya. Maka saya selalu mengatakan apa? Jangan pernah
membandingkan pasangan Anda dengan pasangan orang lain. Nikmatilah suamimu seperti itu. Indah, antik, unik, aneh. Maka ibu yang menikah, saya punya resep supaya Anda mencintai suami Anda kembali. Nanti malam coba bangun jam 2. Suster jangan didengarkan serius, suster serius banget. Suster malah yang paling melongo. Gimana sih? Kita sudah senasib. Jadi ini bagi orang-orang yang berumah tangga. Bu, lihat jam 2 pagi bangun, pandang suami Anda. Lucu sekali. Anda akan berkata, ya Tuhan, inikah titipanmu? Ibu, sekesel apapun, ibu melihat wajah suami Anda seperti itu pasti jatuh hati. Betul atau tidak? Betul. Anda akan berkata, Tuhan, dulu saya tergila-gila sama dia. Sekarang dia begitu gila. Jadi gereja punya tugas memang untuk kembali menghangatkan cinta suami istri. Untuk mengatakan, lihat berumah tangga itu berharga. Saya, the brother dari 18 bersaudara, saya dari 4 bersaudara. Saya anak pertama, ayah saya Abri. Saya adalah seorang anak yang terluka oleh ayah. Namun saya membereskan luka itu, belajar untuk membereskan. Jangan tanya bagaimana, ini harus retret di Pratista. Lumayan, cuan. Cuan. Bruder tadi memberi, ini cuan. Itu bedanya. Lalu apa yang menarik bagi saya, ayah saya, maaf, seorang Jawa. Seorang Jawa itu kan kurang ekspresif ya, apalagi Jawa-Jawa kuno. Ayah saya, maaf, berdiri boleh ya? Boleh, Mo. Kalau dipotret tentara, maaf bruder, begini. Ibu saya dipotret. Bapak ibu saya sejak kecil tidak pernah saya melihat ayah ibu saya pelukan dan ciuman, tapi menghasilkan 4 anak. 18, bayangin. Tapi maaf, setelah kami retret bersama dalam keluarga, ibu dengan ayah, kalau dipotret ayah itu berubah, ayah itu memeluk ibu. Dan kita kaget, ayah, kenapa sekarang kau memeluk ibu? Dan ayah berkata apa? Lebih baik dipeluk sekarang daripada nanti sudah dingin. Halo, itu bukan lelucon. Itu adalah keutamaan. Kalau Anda mau mengungkapkan sayang saat dia masih hidup. Kalau setelah dia tiada, dia tidak akan pernah merasakan apapun. Menangis seperti apapun tidak akan pernah membuat pasangan Anda merasa dicintai.